Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan, kelapangan pada siang ini, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online secara tatap muka. Sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mengharapkan agar adik-adik jangan lupa absen di siakat, dan juga diharapkan kepada semuanya agar mengaktifkan kamera Meet Google-nya. Sebagaimana biasa nanti ketika sedang berlangsung perkuliahan kita, diharapkan agar dokumentasikan pertemuan kita hari ini sebagai bukti bahwa kita sudah hadir kuliah mata pelajaran Ulumul Quran. Adik-adik mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengkaji tentang sejarah mushaf Al-Quran. Di minggu yang lewat kita sudah berbicara tentang konteks kesejarahan Al-Quran. Di sana kita bicarakan tentang bagaimana situasi internasional, situasi Jazirah Arab, kemudian situasi perjalanan karir Nabi Muhammad SAW. Nah, di situasi internasional, situasi Jazirah Arab waktu itu ya sebelum Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kita sudah menjelaskan juga tentang cara dan proses turunnya Al-Quran. Nah, masih ingat bagaimana cara dan proses turunnya Al-Quran? Ada yang mau memberikan komentar sebelum kita lanjutkan materi tentang sejarah mushaf Al-Quran? Silakan. Mutiara Adisti, apakah masih ingat bagaimana cara dan proses turunnya Al-Quran? Silakan. Atau Cuk Dipa? Silakan. Catatannya tinggal, Pak. Bagaimana cara dan proses turunnya Al-Quran? Beransur-ansur selama 22 hari, 2 bulan, 22 tahun.
Silakan Cuk Dipa. Atau ada yang masih ingat penjelasan di minggu yang lewat tentang cara dan proses turunnya? Ya, siapa yang tangan tadi? Ya, Ya, silakan Aditya Pratama. proses turunnya Al-Quran yaitu Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak pertama Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril lalu disimpan di apa namanya, di Baitul Izzah, Bait Lauhul Mahfud ya, di Jibril menyimpan di Lauhul Mahfud, habis itu dibawa lagi ke Baitul Izzah, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Artinya tahap awal Al-Quran disampaikan oleh diterima oleh Jibril, kemudian malaikat Jibril meletakkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Satu pendapat lagi dari Lauhul Mahfuz diletakkan di Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah baru nanti secara berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tergantung nanti bagaimana kondisi umat saat itu. Baik, nah, ini sebagai sebagai pendahuluan perkuliahan kita hari ini. Tapi sebagaimana di awal kita sampaikan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang mushaf Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang mushaf Al-Quran, stressing point kajiannya yang pertama, mushaf pra-Utsmani, Utsmani berarti sebelum Utsman, pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, kemudian pada masa Umar. Artinya bagaimana Al-Quran saat itu. Karena stressing point kita ketika bicara mushaf tentang sejarah penulisan Al-Quran. Bagaimana? Apakah Al-Quran pada masa Rasul sudah ditulis atau hanya dihafal saja? Kemudian bagaimana sejarah Al-Quran pada masa Abu Bakar? Atau bagaimana? Atau kenapa? Atau apa yang melatar belakangi sehingga Al-Quran itu ditulis? Kemudian pada masa Umar bin Khattab, baru nanti masa Utsman, pada masa Utsman bin Affan, kemudian pasca Utsman bin Affan. Nah, pasca Utsman bin Affan berarti sesudah Utsman. Sesudah Utsman berarti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib dan khalifah sesudahnya. Baik, karena ini juga pada prinsipnya minggu yang lewat sudah kita sampaikan, kita berikan gambaran-gambaran ini, sudah kita share lewat Google Classroom bahwa materi minggu yang lewat. Atau ada yang bisa menceritakan bagaimana sejarah Al-Quran pada masa Rasul? Silakan. Silakan tunjuk tangan atau langsung memberikan komentar atau berdiskusi sebentar tentang Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Silakan. Indra Syahputra. Ya, Pak. Bagaimana Al-Quran pada masa Rasul?
Tapi minggu lalu nggak masuk, Pak. Ya, tidak masuk. Ya, Rizky. Nih. Silakan. Bagaimana Al-Quran pada masa Rasul? Rizky, apakah bisa didengar? Saya, Pak. Ya. Hmm, Atau Delvia. Bagaimana Al-Quran pada masa Rasul? Dela, apakah Anda dengar? Dengar, Pak. Silakan. Bagaimana Al-Quran pada masa Rasul? Atau Aditya Pratama lagi, silakan. Apanya, Pak? Tentang bagaimana posisi Al-Quran pada masa Rasul. Posisi Al-Quran pada masa Rasulullah itu dihafal, Pak. Jadi nggak ditulis. Jadi Al-Quran itu dihafal semua sama Rasulullah. Rasulullah bisa menghafal semua Al-Quran karena malaikat Jibril tuh membacakan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tuh kan nggak bisa membaca. Jadi malaikat Jibril mengajarkan secara langsung, secara membaca kepada Rasulullah, dibacakan. Habis itu Rasulullah baru mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya dengan cara lafal juga, Pak. Baik. Ya. Ketika Al-Quran ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang kita bicarakan pada minggu yang lewat. Di materi yang terakhir tentang sejarah atau proses dari Lauhul Mahfuz atau dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi bagaimana ketika Al-Quran itu diterima oleh Rasul? Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasul, Rasul langsung menghafal ayat tersebut. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul disampaikan kepada sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasul tersebut. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi, jika ada nanti masalah yang berhubungan dengan ayat tersebut, ada masalah artinya ada yang mudah dipahami, ada yang sulit dipahami. Ketika sulit dipahami, para sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat tersebut. Tapi sebagian sahabat ada yang langsung menulis ketika Rasul menyampaikan ayat,
ada sebahagian para sahabat langsung menulis ayat Al-Quran tersebut. Ada ditulis di pelepah kurma, ada ditulis di tulang-tulang hewan, kemudian di kulit-kulit unta atau kulit-kulit hewan pada saat itu. Ada ditulis di dinding-dinding, dan ya di tempat-tempat lainnya. Tapi yang biasa ya, umumnya ketika ayat Al-Quran turun, langsung Rasul menghafal, kemudian ayat itu juga disampaikan kepada sahabat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut atau diberi gelar dengan penghulu para penghafal Al-Quran, atau dengan istilah lain Sayyid Al-Huffaz, ya, penghulu para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang terkenal, yang sering menulis Al-Quran saat itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah atau Khalid, kemudian ada Khalid ibnu Khalid, Ubay ibnu Ka'af, Zaid bin Sabit, Thabit ibnu Qais, Amir ibnu Bukhairah, Amru bin As, Abu Musa Asy'ari, dan ada juga lagi nama sahabat yang bernama Abu Darda. Nah, itu di antara sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran. Artinya posisi Al-Quran pada masa Rasul, karena yang tadi kita bicara di stressing point kita yang pertama adalah sejarah Al-Quran pada masa Rasul. Berarti pada masa Rasul Al-Quran itu langsung dihafal, kemudian ada juga sahabat yang menulis ayat Al-Quran tersebut. Itu pada ini secara singkat Al-Quran pada masa Rasul. Sekarang kita masuk ke pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Berarti beralihnya posisi Al-Quran ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq, berarti ini ketika Rasul sudah meninggal atau Rasul telah wafat. Nah, bagaimana posisi Al-Quran pada masa Abu Bakar? Nah, ada yang bisa menjelaskan sebelum saya sampaikan tentang bagaimana Al-Quran pada masa Abu Bakar? Silakan. Tapi ini kita tidak berbicara tentang proses penggantian Abu Bakar menjadi khalifah, tetapi bicara tentang bagaimana Al-Quran pada masa Abu Bakar. Mungkin itu kalau bicara tentang proses penggantian, pemilihan, bagaimana caranya Abu Bakar menjadi khalifah, mungkin di kajian yang lain ya. Silakan. Mungkin Mahmudi? Ya, silakan Mahmudi. Maaf Pak, baru masuk nih Pak. Pada masa Abu Bakar. Maaf Pak, baru masuk. Oh, baru masuk. Ya. Ada yang baru masuk, ada yang baru keluar. Tadi Jannatun Naim ya, siapa tadi? Baru keluar. Baik. Setelah Rasul wafat ya. Setelah Rasul wafat atau setelah Rasul meninggal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pada masa ini terjadi kekacauan yang ditimbulkan oleh
orang-orang murtad. Artinya apa? Pada masa Abu Bakar banyak muncul orang-orang murtad. Apa itu orang murtad? Siapa yang bisa Hafiz Ababil? Hafiz? Apa itu orang murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Ya, orang yang keluar dari Islam. Ada yang lain? Apa itu murtad? Menyekutukan Allah. Ya, pria Mutia, pria siapa tadi yang mau apa? Nah, berarti ini kita apa namanya? Seperti yang Hafiz Ababil bilang tadi, bahwa murtad itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Artinya pada saat itu, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak orang-orang yang murtad. Terkenal pada masa itu pimpinannya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Dan banyak pengikut-pengikutnya. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya perang Yamamah. Saya ulang lagi. Karena banyaknya muncul orang-orang murtad saat itu, sehingga terjadi perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah? Perang Yamamah adalah perang untuk membasmi orang-orang murtad. Atau dengan kata lain, perperangan antara orang muslim dengan orang-orang murtad. Jadi ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Pada pertempuran itu, pada pertempuran Yamamah atau perang Yamamah, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran gugur, ada yang mengatakan mencapai 70 orang. Satu keterangan lagi mengatakan bahwa sampai sekitar 500 penghafal Al-Quran gugur atau meninggal di perang Yamamah. Nah, karena terjadi banyak yang gugur, para penghafal Al-Quran, sehingga menggugah hati Umar bin Khattab. Ini harus diingat, menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta Abu Bakar agar segera menyusun tim pengumpulan Al-Quran. Artinya muncul inisiatif agar dibuat satu tim atau panitia untuk menulis Al-Quran. Jadi inisiatif ini muncul karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Perang tadi namanya Perang Yamamah. Itu. Di awal Abu Bakar tidak begitu respon terhadap inisiatif Umar, karena Abu Bakar berpikir tidak ada satu keterangan, tidak ada satu perintah dari Nabi untuk menuliskan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf. Tapi muncul lagi inisiatif di awal memang ditolak oleh Abu Bakar, tapi
beberapa hari kemudian datang lagi Umar kepada Abu Bakar mengusulkan kembali inisiatif agar Al-Quran dikumpulkan. Sehingga luluh hati hati Abu Bakar, sehingga ia menerima inisiatif tersebut. Artinya Artinya di awal Abu Bakar ragu-ragu menerima gagasan Umar ibn Khattab tersebut, namun akhirnya beliau pun menerima setelah betul-betul mempertimbangkan kebaikan atau maslahah dan manfaat gagasan-gagasan dari Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk segera mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau membuat panitia pembukuan Al-Quran. Kemudian mengumpulkan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran guna ditulis dalam sebuah mushaf. Adik-adik mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada, ini satu riwayat singkat kenapa Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Ini pun saya kira cukup penjelasan ketika pada masa Abu Bakar. Nanti bisa adik-adik mahasiswa kembali baca di buku Ulumul Quran yang berhubungan dengan sejarah mushaf Al-Quran. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, kekhalifahan beralih kepada Umar bin Khattab. Jadi mushaf pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab terjaga dengan ketat di bawah tanggung jawab Umar bin Khattab. Jadi kenapa terjaga dengan ketat? Memang di awal juga yang menginisiatifkan penulisan atau pembukuan Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran merupakan inisiatif dari Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Umar, mushaf Al-Quran diperintahkan untuk disalin. Diperintahkan untuk disalin ke dalam lembaran sahifah. Itu perbedaan. Kalau pada masa Abu Bakar itu penulisan dan pengumpulan dalam satu mushaf, tapi pada masa Abu Bakar penulisan atau penyalinan dalam satu sahifah. Ya, sahifah. Sahifah ini adalah lembaran-lembaran dari kertas-kertas untuk dikumpulkan dalam satu susunan sahifah, ya. Diperintahkan disalin ke dalam lembaran sahifah. Jadi Umar tidak mengadakan lagi sahifah itu, karena memang hanya untuk dijadikan naskah orisinil. Artinya penulisan ulang itu sebagai naskah orisinil Al-Quran. Adik-adik mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada saat ini, setelah terkumpul dalam satu sahifah, kemudian sahifah yang orisinil itu ataupun seluruh rangkaian penulisan atau rangkaian Al-Quran tadi diserahkan kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
seorang yang dikenal sangat pandai membaca dan menulis. Namanya Hafsah. Jadi naskah Sahifah itu disimpan di tempat Hafsah. Adik-adik mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada, setelah itu Umar juga meninggal. Kemudian kepemimpinan Islam saat itu dipegang oleh Utsman ibnu Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah ketiga ini, dunia Islam mengalami banyak perkembangan atau ekspansi ke seluruh penjuru dunia, ya. Kemudian banyak penghafal Al-Quran ditugaskan ke berbagai provinsi. Ada yang menjadi imam sekaligus sebagai ulama yang bertugas untuk mengajar umat. Artinya umat Islam tersebar di wilayah-wilayah yang sedemikian luas, kemudian mendapatkan pelajaran dan penerimaan baca Al-Quran, disebut dengan qiraah dari masing-masing sahabat yang ditugaskan di daerah masing-masing. Penduduk Syria misalnya memperoleh pelajaran dari qiraat dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian penduduk Kufah berguru kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dan penduduk Basrah berguru kepada sahabat Abu Musa Asy'ari. Sehingga nanti versi qiraat yang dimiliki dan diajarkan masing-masing sahabat ahli qiraat berlainan satu dengan yang lain. Hal ini nanti menimbulkan dampak negatif di kalangan kaum muslimin. Di antara mereka nanti ada yang membanggakan versi qiraatnya, kemudian yang lain juga ada yang membanggakan versi qiraatnya masing-masing. Sebagai contoh, di awal-awal pada masa Utsman, karena kan banyak suku di suku bahasa di Arab. Kalau kita contohkan di Indonesia, kalau orang Jawa membaca Al-Quran menurut versi Jawa atau dengan bahasa Jawa, orang Padang membaca Al-Quran dengan bahasa Padang, orang Aceh membaca Al-Quran dengan versi bahasa Aceh, orang Batak membaca Al-Quran dengan versi Batak, orang Sulawesi membaca Al-Quran dengan versi Sulawesi, orang Palembang membaca Al-Quran dengan versi Palembang. Nah, karena beragamnya bacaan Al-Quran sehingga muncul sehingga ini nanti menjadi gejolak sampai terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan terjadi pembunuhan di kalangan kaum muslimin saat itu. Nah, karena terjadi perselisihan, pertengkaran, sehingga muncul inisiatif Utsman untuk membukukan dan mengadakan Al-Quran. Ya. Kemudian muncul dari ide ini sebenarnya muncul dari Hudzaifah. Sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, ya, sebenarnya ini ada hadisnya bahwa termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Khalifah Utsman mengirim sepucuk surat yang isinya meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf yang orisinil yang disimpan agar dikirim ke ke Utsman bin Affan. Artinya hadis yang kita maksud tadi artinya hadis tentang qiraat, ya, yang kita maksud di awal tadi. Nah, sehingga Sahifah tadi sampai di tangan Utsman, sehingga memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said ibnu
As, Abdurrahman Haris untuk bekerja sama untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, sehingga tulisan-tulisan ini disebut dengan mushaf Utsmani. Jadi kemudian Utsman berpesan kepada para sahabat pada saat itu, jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, maka tulislah menurut dialek Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Artinya Al-Quran itu dikembalikan ke dalam versi Arab atau versi bahasa Quraisy. Adik-adik mahasiswa semuanya, setelah setelah tim tersebut selesai menyelesaikan tugasnya, Utsman mengembalikan mushaf orisinil kepada Hafsah, kemudian beberapa mushaf hasil kerja tim tadi yang ditulis dikirim ke berbagai kota, sementara mushaf yang lain yang ada diperintahkan untuk dibakar. Artinya Al-Quran yang versi-versi ada Persia, ada Mesir, ada itu diperintahkan oleh Utsman bin Affan agar dibakar. Adik-adik mahasiswa semuanya, mungkin ini ya uraian singkat pada masa Utsman bin Affan. Artinya ada perbedaan dari penjelasan ini, ada perbedaan bagaimana Al-Quran pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada Utsman, sekarang pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana pada masa Ali bin Abi Thalib? Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini sudah pasca ya, pasca Utsman bin Affan. Inisiatif untuk menyempurnakan penulisan Al-Quran pertama sekali dilakukan oleh Abu Al-Aswad. Nah, ini pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi ini inisiatif dari Abu Aswad Ad-Duwali atas instruksi pemerintahan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Atau menurut versi lain Asyuti ya. Al-Suyuti atas instruksi Abdul Malik ibnu Marwan. Terlepas dari apakah Abu Aswad Ad-Duwali atau Suyuti, dalam satu riwayat disebutkan bahwa inisiatif ini muncul ketika ada seorang qari salah membaca surat At-Taubah ayat 3. Maka ketika salah dalam membaca surat At-Taubah surat At-Taubah ayat 3, lalu Abu Aswad kaget. Jadi Abu Aswad kaget mendengar bacaan itu. Kemudian pergi menemui Ziyad, gubernur Basrah saat itu. Lalu menyampaikan maksud memberi tanda-tanda bacaan Al-Quran. Artinya pada masa Ali, perbaikan-perbaikan untuk memberikan tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Nah, misalnya di awal belum ada misalnya tanda patah, tapi harus dipahami, patah yang dipahami bukan seperti patah seperti yang kita pahami sekarang. Cuman patahnya pada saat itu diberi titik di atas, ya, tanda kasrah satu titik di bawah. Nah, kalau patah titik di atas, kasrah titik di bawah, dhammah titik di sela-sela setelah huruf itu, dan tanda sukun berupa titik 2. Nah, cuman itu saja perbaikan-perbaikan di awal-awal pada masa Ali bin Abi Thalib.
Baru nanti pada fase-fase berikutnya, baru nanti perbaikan-perbaikan, diberi ada titik, misalnya nun, titik di tengah, ba, titik di bawah, supaya ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan antara nun dengan ba. Kemudian diberi titik ta, dua di atas, di tengah huruf, dua. Kemudian ya di bawah, di awal tidak ada. Kemudian dikasih baris atas, baris bawah. Tapi saya berpikir kalau pada saat itu tidak ada perbaikan, bisa jadi kita sekarang tidak bisa membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang sudah lengkap, sudah jelas saja, sekarang ini banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan huruf, baris, bahkan ada di antara kita memang buta dalam membaca Al-Quran. Tapi kita bersyukur kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib saat itu dan khalifah-khalifah sesudahnya telah memberi baris bacaan Al-Quran. Karena pada saat itu orang Arab saja tidak bisa membaca Al-Quran kalau tidak diberi tanda baris titik itu, supaya tanda-tandanya itu. Baik, adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, mungkin ini ini saja paparan tentang sejarah mushaf Al-Quran, mulai dari masa Rasul, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kemudian pada masa Ali Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, Hafiz Ababil, apa kira-kira secara singkat ya? Secara singkat kesimpulan dari yang Bapak sampaikan tadi. Apa stressing point, kesimpulan yang bisa disampaikan? Baik, Pak. Jadi pada awal masa Rasulullah, penjagaan Al-Quran hanya melalui hafalan. Adapun penulisan pada seperti pelepah kurma dan sebagainya itu hanya dilakukan oleh pribadi masing-masing, bukan penugasan oleh Rasulullah. Kemudian pada masa Abu Bakar terjadi peristiwa murtad sehingga terjadi perang Yamamah. Akibat dari perang Yamamah ini banyak hafiz-hafiz yang menghafal Quran meninggal. Oleh karena itu Umar mengeluarkan inisiatif untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Meskipun ditentang pada awalnya, kemudian disetujui oleh Abu Bakar. Kemudian pembukuan Al-Quran baru benar-benar terjadi pada masa Utsman bin Affan, agar tidak terjadi perbedaan di kalangan umat Muslim. Kemudian setelahnya pada masa Ali, penyempurnaan Al-Quran seperti tanda baca dan sebagainya. Mungkin sekian, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Berarti sudah paham. Kalau ujian itu sudah dapat nilai 70 itu. 70 atau 80 kan. Artinya kan butuh banyak lagi yang perlu dijelaskan. Tapi kalau secara kalau sistem cerdas cermat sudah luar biasa itu. Karena Hafiz Hababil sudah bisa mengulaskan secara singkat. Ya. Kalau cerdas cermat sudah 100 itu. Ya, Hafiz ya. Baik, saya kira cukup ya. Karena sudah ada yang bisa artinya seharusnya kita sambil lalu ya kita diskusi, ketika saya tanya adik-adik semuanya ya dijawab gitu kan, artinya supaya kita ada rasa diskusi ya, diskusinya bisa nyambung. Baik, untuk hari ini saya kira cukup ya, cukup.
cukup. Dan kalau memang ada yang belum paham, nanti insya Allah, karena barusan tadi saya rekam ini ya, saya rekam videonya, nanti akan saya share, kirim ke grup nanti, kalau sudah saya selesai ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri ucapan, wallahu muwaffiq. Nah, tapi sebelum wallahu muwaffiq, Anis Abdul, tapi harus ingat, pertama, pada masa pra-Utsmani, pada masa Utsman dan pasca Utsman. Itu stressing point pembahasan kita. Saya hari ini mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.